Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya bikin videonya malam hari ini. Teman-teman mahasiswa komputer 2016 STKI PPGRI Jombang. Kali ini saya akan menunjukkan proses pengerjaan UAS komputer. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya di UAS komputer ini kalian akan mempraktekkan caranya mengetik 10 jari. Praktek mengetik 10 jari dengan typer sack lesson 5. Ya, silakan aplikasinya kan sudah ada kalian ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan aplikasinya. Aplikasi apa saja? Yang pertama typer sack, yang kedua Excel dan filenya, file Excel yang sudah saya share. Kemudian aplikasi untuk webcamnya. Webcamnya saya sarankan menggunakan DroidCam sehingga HP kita fungsikan sebagai webcam. Kemudian untuk komputernya kita pakai untuk merekam layar ya. Kenapa pakai HP? Kalau HP itu kita bisa pindah-pindah posisinya dengan fleksibel. Meskipun di laptopnya sudah ada webcamnya, tapi kan hanya mengarah ke wajah saja. Kalau nanti pakai DroidCam dan HP berfungsi sebagai webcam, bisa kita arahkan ke keyboard, monitor maupun ke orangnya ya. Nanti saya contohkan posisi kameranya seperti apa. Ya, sekali lagi pakai DroidCam. Yang pertama adalah typer sack, yang kedua Excel dan filenya. Yang ketiga DroidCam, yang keempat adalah aplikasi perekam layar. Saya ralat yang kemarin menggunakan Streamlab. Barangkali kesulitan menginstalnya, kesulitan pengaturannya. Seperti ini saya contohkan, ini saya menggunakan Streamlab dan pengaturannya memang agak ribet. Ya. Jadi kita beralih ke Bandicam. Ini saya sudah nyoba berkali-kali dan ternyata mudah sekali ya. Jadi yang terakhir aplikasinya yang harus disiapkan adalah Bandicam. Download dan install. Ya, untuk DroidCam saya sudah bikin tutorialnya, silahkan dicek ya bagaimana menyeting HP-nya, bagaimana nyeting komputernya untuk DroidCam. Setelah terinstall semuanya dan DroidCam aktif terbuka, silakan dibuka DroidCam-nya. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, silakan pilih posisi yang tepat yang enak, tidak harus dengan tripod mahal. Nah, kalau pencahayaannya kurang bagus bisa kayak saya ini pakai lampu saja ya untuk menunjang. Nah, posisinya yang enak begitu. Kelihatan keyboardnya dan kelihatan wajahnya. Syukur-syukur bisa sedikit kelihatan monitornya ya. Matikan saja karena backlight. Oke, posisinya seperti itu. Jadi kelihatan keyboardnya. Kalau posisi DroidCam sudah siap, sudah terbuka, kita minimize. Kemudian typer sack kita buka juga di lesson 5. Nah, ini ya. Lesson 5. Boleh minimize, boleh full screen mode. Saya pakai minimize saja karena mengoperasikan banyak hal. Ya. Ini sudah siap. Ya. Kalau ini sudah siap, jangan lupa disiapkan yang ini juga ya. Biar nanti tinggal buka, di minimize dulu. Ya, yang kita kerjakan adalah typer sack dulu. Ya. Typer sack, kemudian kalau typer sack sudah terbuka begini ya, atau dimulai dari blank begini tapi sudah disiapkan di sini ya, sudah diminimize. Kemudian kita buka Bandicam-nya ya. Bandicam dibuka tampilannya seperti ini ya. Saya cek dulu apakah sudah terekam ya. Bandicam terbuka tampilannya seperti ini. Jadi kalau sudah terbuka tampilannya seperti ini, silakan diatur ya, diatur. Kira-kira bagaimana ini nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat yang ada di sini, dari sini dulu ya, dari pojok kiri di sini pilih full screen ya. Sekali lagi yang sini pilih full screen.
Kemudian ini ada 3 ini, yang di sini adalah kursor ya atau mouse. Ya, centang saja show mouse cursor, add mouse click effect. Kalau diklik kiri warna merah, klik kanan warna biru. Kemudian add mouse highlight effect, ini dicentang juga. Highlight ini yang warna hijau ini. Ya, ini tidak usah. Kemudian sampingnya ada webcam. Webcam ini, nah ini kalau sudah Droidcam sudah terbuka di sini terdeteksi otomatis ya, kita pilih. Jangan lupa di sini centang dulu ya, centang sini Droidcam. Kemudian posisikan di sebelah bawah sini saja ya. Posisinya di sini. Pilih yang ini. Nah, ini kan posisinya, tapi pilih yang kanan bawah ya. Kemudian yang ini tidak usah dicentang ini ya. Kalau preview itu nanti menghalangi kita, misalnya mau ngeklik apa yang di pojok kanan bawah tertutup webcam, nanti tidak bisa ya. Kemudian sound ini jangan lupa dicentang record sound. Silakan yang atas ini pilih misalnya mikrofon yang utama, sumber utamanya adalah mikrofon. Kalau saya pakai headset, kalau kalian boleh pakai Droidcam difungsikan sebagai mikrofon juga. Boleh dari komputernya atau boleh pakai headphone juga, headset juga ya. Silakan kalau pakai headset ini pokoknya yang suara kita yang utama, kemudian yang ini yang secondary ini kita pilih speaker saja yang dari atau default sound device bisa ya. Jadi dari komputer ya. Kemudian tulisan ini dicentang saja. Kemudian kalau sudah disetting webcam, sound dan mouse ya, tinggal diklik OK, maka kita sudah siap merekam ya. Oh, jangan lupa ini ke image ini, video ini ya. Video ini sudah dicek apakah sudah tercentang semuanya. Nah, sudah tercentang. Record stop hotkey. Ini cara pintas kita memulainya. Kalau ditekan F12 maka mulai ya. Kalau ditekan F12 ini mulai. Kalau ditekan 12 lagi berarti dia berhenti merekam ya. Kemudian mouse cursor, kemudian add mouse click effect yang tadi webcam overlay ini sudah, ini nyala semua berarti dia sudah aktif ya. Kalau sudah siap begini dan file-filenya sudah siap, maka langsung saja ya, ini diminimize dulu. Boleh kalian coba dulu. Jadi kalau merekam itu, ini saya nyoba merekam ini berkali-kali juga. Silakan dicoba dulu, direkam, kemudian dimainkan sebentar, kemudian dicek apakah suaranya sudah terdengar, gambarnya sudah pas. Kemudian kalau sudah ini jangan lupa dicek apakah rekamnya sudah benar-benar berjalan atau belum. Kalau berjalan nanti sudah lama ternyata belum terekam. Nanti sumpek jadinya. Kayak saya tadi sudah lama ngerekam ternyata belum terekam. Ya, jadi dipastikan ini sudah proses merekam berjalan. Nah, ini saya ngeceki apakah sudah terekam. Nah, kalau sudah terekam, ya, saya tekan F12. Ya. Ini kan hotkey-nya 12 ini, atau ditekan di sini juga bisa. Rekam. Nah, ini berarti dia sudah merekam dan posisi webcamnya seperti ini. Tapi tidak di preview karena nanti mengganggu proses kita mengerjakan. Kalau sudah proses merekam begini, silakan langsung dimulai. Ya. Pertama perkenalkan diri dulu, ya. Halo, nama saya Suharyono, nomor NIM sekian, ya. Saya dari kelas 2016, ya. Untuk video kali ini saya akan mengerjakan UAS komputer 2016. Yang pertama adalah praktek mengetik 10 jari, yang kedua adalah Excel. Oh iya, sebutkan juga ya, komputer 2016 STKIP PGRI Jombang ya, alma mater kita. Sudah begitu, langsung masuk ke Typersack lesson 5. Ayo Mister, sebenarnya bisa apa enggak sih ini Pak Ion, ini bisa apa enggak Typersack? Jangan-jangan enggak bisa juga ngetik 10 jari. Oh, jangan kira ya. Nah, ya, praktek terus.
Saya tegang ini karena pasti diawasi kalau keliru. Tidak apa-apa keliru, yang penting pelan-pelan, posisi jarinya betul. Saya seperti yang saya sampaikan dulu waktu ketemu. Nah, pokoknya posisi jarinya harus betul, pelan-pelan. Jangan lupa pastikan kameranya telah merekam posisi jarinya. Saya kan melihat juga, jangan-jangan nanti pakai 11 jari, kan nggak enak. Coba saya lihat droid cam-nya. Nah, posisi jarinya ini terlihat oleh apa namanya? Kameranya. Bisa diposisikan agak tinggi begini biar kelihatan ininya, kelihatan keyboardnya kalau bisa. Ya, diganjel kardus atau apa begitu. Yang penting keyboardnya kelihatan. Ini saya contohkan begitu. Mengerjakan. Ya. Sembunyikan dulu. Ya. Keliru. Ya, ini harus konsentrasi nih. Boleh sambil memberikan narasi juga, tapi harus konsentrasi. Nah, jadi sambil mengerjakan jangan diam saja ya. Seperti memberikan tutorial begitu. Jadi harus ada narasinya. Nah, keliru lagi. Ini VWXYZ ini memang agak sulit. Jarang kita pakai. Nah, pelan-pelan saja. Yang penting betul. Sampai selesai, sampai ini 100% ya, komplit. Ya. Nah, kalau sudah sampai selesai tunjukkan statistiknya. Kalau terlanjur ditutup bisa di luar ya, nanti ada statistik. Ada statistik, nanti coba dilihat di sini, biasanya ada linknya statistik begitu. Ya, dilihat BPM-nya berapa dan seterusnya ya. Kalau sudah selesai di situ, langsung beralih ke Excel-nya ya. Di Excel, nah begini ya. Begitu dibuka dan save. Ya, begitu saya buka begini. Ya, pertama kalau kalian buka file lama, silakan di sini diganti istimewa ya. Nah, yang ini ya. Nomor 8, keterangan nomor 8 ini karena soal saya yang di bawah ini yang disuruh menghitung adalah siswa yang mendapat predikat istimewa. Biar nyambung ya. Oke, ya. Sekali lagi dibuka di sini, silahkan dibaca lagi petunjuknya. Ini saya sekaligus menjelaskan isinya apa. Tadi saya menghitung rumus inti yang kalian masukkan, sebenarnya kita cuma butuh 19 rumus inti, setelah itu kita copy. Jadi enggak banyak ya. Jangan wah kok banyak begitu. Enggak banyak. Ini kayaknya isiannya banyak, cuman bisa kita copy setelah kita masukkan rumus ya. Jadi baca di sini ya. Jangan lupa diisi dulu di sini kolom ini. Nama mahasiswa, nama kalian siapa, NIM angkatan 2016 ya. Kemudian baca di sini, sel yang harus diisi adalah sel yang berwarna hijau ya. Pokoknya yang warna hijau-hijau di sini itu yang harus kalian isi. Ketika sudah diisi maka otomatis dia akan berwarna putih. Misalnya ini namanya hijau. Nah, otomatis dia warna putih ya. Jangan lupa NIM-nya juga masukkan. Kemudian di sini ya, di sini ini ada nilai rata-rata per siswa. Ya. Oh, sorry, balik ke sini dulu. Ya, semua isian menggunakan rumus. Simak petunjuknya di YouTube, klik link. Oh, masih titik-titik. Ya, video ini yang harus kalian simak ya.
Semua isian ini menggunakan rumus kecuali ini dua, isian nama dan NIM. Kemudian secara otomatis menggunakan conditional formatting, warnai otomatis nilai yang di bawah KKM dengan warna merah menggunakan conditional formatting. Saya ngecek ini dulu ya. Oke, dengan conditional formatting. Jadi silakan yang ada isi nilainya, termasuk ini, termasuk nilai angka ini, termasuk rata-rata ini, ya. Ini yang ada di sini ini silakan di format menggunakan conditional formatting yang di bawah KKM. KKM-nya berapa ini? Ada di sini ini KKM-nya 70. Yang di bawah KKM itu otomatis berwarna merah dengan conditional formatting. Yang di atas KKM warnai otomatis nilai yang di atas KKM. Dengan warna hijau menggunakan conditional formatting juga ya. Kemudian nomor 5. Nilai rata-rata menggunakan nilai rata-rata seluruh nilai masing-masing siswa. Seluruh nilai masing-masing siswa. Jadi nilai rata-rata yang di sini ini adalah nilai dari seluruh siswa ini yang di sini ini ya. Kemudian nilai rata-rata, rumus rata-rata kalian sudah tahu lah ya. Materi pertama atau kedua itu coba dibuka lagi kalau lupa ya. Nilai akhir merupakan penjumlahan semua nilai sesuai bobot nilai, tidak asal dijumlahkan. Jadi nilai akhir yang angka ini silakan ini dijumlahkan tapi sesuai bobot nilainya. Nanti kalau tidak sesuai bobotnya, jumlahnya akan lebih dari 100. Tapi kalau sesuai bobotnya maksimal akan 100 ya. Oke, berikutnya nilai akhir penjumlahan. Nomor 7, nilai akhir huruf. Nah, keterangannya sebagai berikut. Ini menggunakan fungsi logika if. Ya, sudah saya kasih bocoran loh. Sama dengan if bla bla bla. Ini ada sekian syaratnya ini, silakan diterjemahkan menjadi rumus if. Kalian hanya masukkan rumus 1 saja di sini, kemudian nanti bisa di-copy ke bawah. Ya. Silakan dibuka materi fungsi logika. Kemudian keterangan. Keterangan di sini ini keterangan, ya. Keterangan di sini ini dilihat. Ini tabel sumber ya yang kita gunakan di rumus VLOOKUP HLOOKUP. Kalau tabelnya begini ini tabel horizontal atau tabel vertikal. Silahkan dicek lagi materinya ya. Kalau sudah tahu ini tabel vertikal atau tabel horizontal, masukkan rumus HLOOKUP VLOOKUP yang mana yang sesuai ya. Di sini masukkan 1 saja, bisa di-copy ke bawah. Berikutnya ada ranking. Ranking nih peringkat masing-masing siswa dari seluruh siswa yang ada. Ini tidak dicari dengan manual tapi dengan rumus juga ya. Di rumus sama dengan titik-titik, silakan dicari, ada di materi. Kalian kalau nyimak materinya dari pertama pasti tahu lah rumus ranking. Nah, di googling juga banyak ya. Nah, kemudian catatan guru. Nah, ini dilihat, ini ada tabel juga ini sebenarnya ya. Kalau diperjelas kan begini ya. Ini karena panjang jadi kelewat tabel ya. Jadi ini tabel. Ini kolom pertama, kolom kedua. Headingnya ada di atas. Berarti ini tabel horizontal atau vertikal. Nah, kalau sudah begitu, kalau tabel vertikal atau horizontal, kemudian rumus ini menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP, silakan dimasukkan di sini. Satu rumus bisa di-copy ke bawah. Ya. Udah jelas? Kalau kurang jelas nanti tanyakan di komentar ya. Komentar yang di YouTube ya. Biar rame YouTube saya ya. Nah, yang di bawah ini jumlah. Jumlah itu rumus jumlah kalian sudah tahu pastinya ya. Ini dijumlah semuanya sampai yang paling atas. Kemudian rata-rata di rata-rata sampai atas. Rumus rata-rata juga sudah tahu pastinya. Tertinggi. Nah, ini ada di materi fungsi statistik.
silahkan dibuka. Dan tertinggi seret diblok. Yang terendah ini yang terendah ya. Ini sampai yang ini ya, yang nilai akhir. Ini dimasukkan di sini, bisa di copy sampai sini. Ya. Kemudian ya. Kemudian yang ini. Ya, yang di bawah ini, gunakan rumus untuk mengisi keterangan di bawah ini. Semuanya pakai rumus. Jumlah siswa laki-laki silakan dihitung. Bukan menjumlahkan loh, ini menghitung. Ya, hitung siswa laki-laki. Di mana keterangannya ini? Nah, silakan dihitung. Jangan manual, menggunakan rumus. Jumlah siswa perempuan dihitung juga. Jumlah siswa yang mendapat nilai akhir di bawah 70, nilai akhir saja. Seret. Yang di bawah 70 jumlahnya berapa? Yang di atas 80 berapa? Ini. Yang predikatnya istimewa. Berarti nilai hurufnya, nilai keterangannya. Nah, ini istimewa di keterangan berarti. Ya. Di keterangan di sini dihitung yang istimewa berapa pakai rumus, tidak manual ya. Yang baik berapa, cukup baik berapa, remedi berapa, tidak lulus berapa. Pakai rumus semuanya ya. Jadi itu ada 19 ya. Ada 19 isian rumus. Tidak ada salah. Kita hitung coba ya. 1 2 3 4 5 6. Ini sudah terisi semua, tinggal copy ke bawah. 7 8 9 10. Ada 10 ini sudah terisi semua, di copy ke samping. Nah, ini tidak di copy ini ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ada 19 isian rumus ya. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, segera dikerjakan, dikumpulkan ya. Kemudian nilainya segera keluar. Segera bisa dipakai bekal untuk daftar sidang. Ya, kalau sudah selesai begini, sudah selesai dikerjakan, ya, disimpan, ditutup. Nah, ini alat perekamnya juga. Oh, saya baru tahu ini. Kalau Bandicam ternyata recordnya only 10 minutes. Nah, berarti kalau 10 menit tidak cukup, enggak apa-apa, dipisah wes ya. Dipisah apa namanya? Sedikit sekali ternyata ya. Dipisah antara Typersack dan Excel-nya ya. Berarti kalian harus mengerjakannya dalam 10 menit ini. Wah. Kalau mau lebih lama pakai Streamlabs OBS kayak saya begini ya. Ini bisa lama. Gratis juga. Tapi misalnya agak sulit sih memang. Ya. Disuruh beli nih kalau misal ngerekam lebih lama ya. Jadi seperti itu caranya ya. Kalau kalian punya alat perekam yang lain yang lebih mudah, lebih enak dan gratis, kenapa enggak, silahkan ya. Saya tadi berapa menit ini tadi merekam, tapi saya skip sih memang, cuman saya kira bisa 10 menit selesai, atau 10 menit tidak apa-apa, nanti digabung kan bisa, dilanjutkan lagi begitu, digabung pakai video editor ya. Nanti kalau belum selesai 10 menit, kalau Typersack saya kira selesai sebelum, misalnya Typersack dikerjakan dulu sampai selesai, ditutup, disimpan, kemudian baru merekam lagi untuk Excel-nya ya. Misalnya 10 menit belum selesai, ya sudah tapi jangan lupa dilihat kapan selesainya 10 menit. Baru dilanjutkan lagi ya sampai selesai. Nanti filenya digabung atau diupload terpisah, enggak apa-apa wes. Ya. Kalau Streamlabs ini 24 menit masih lanjut, enggak apa-apa, sampai sekian menit ini tetap bisa. Ya. Kalau sudah tersimpan di Bandicam,
Kalau sudah tersimpannya di sini. Nah, di atas ini, yang paling atas ini adalah hasil rekaman kita, ya. Coba kita play. Kita play hasil. Nah, ini berarti dia sudah merekam dan posisi webcamnya seperti ini. Tapi tidak di preview karena nanti mengganggu proses kita mengerjakan. Kalau sudah proses merekam begini, silakan langsung dimulai. Ya, pertama perkenalkan diri dulu. Ya, halo, nama saya Suaryono, nomor NIM sekian. Ya, saya dari kelas 2016. Ya, untuk video kali ini saya akan mengerjakan. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat seluruh layar terekam, kemudian ini ada facecam yang terekam juga di sini, ya. Jadi seperti itu hasilnya nanti. Kalian setting seperti itu sudah selesai, kemudian kalau sudah selesai rekamannya di rename biar kalian lupa, boleh digabung jadi satu, kemudian diupload, pilih upload kuota banyak atau pilih ngumpulkan ke kampus. Kalau ngumpulkan ke kampus nanti beli BBM juga, naik motor, ketemu banyak orang, beresiko kan. Nanti kalau ke kampus beresiko, mending cari wifi terdekat, bayar berapa, 5.000 paling atau berapa untuk ngupload video ini di YouTube channel yang sudah disediakan oleh PJMK, ya. Silakan nanti ada kendala apa di komen ya, di komen video tutorial ini. Nanti kalau kurang jelas saya tambahkan penjelasan, saya upload videonya di sini, ya. Terima kasih. Nanti coba saya cari-cari yang gratis dan bisa lebih dari 10 menit juga. Ini saya nyari-nyari juga. Kalian nyari-nyari juga ya. Kalau ketemu boleh diupload tutorialnya. Nanti saya kasih poin plus bagi yang ngasih tutorial perekam layar gratis dan tahan lama, ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk sekian untuk tutorial pengerjaan UAS komputer 2016 STKIP PGRI Jombang, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.